Bunda. Iya Teteh. Silakan Bunda, siapa yang sudah terpilih untuk bertanya? Mangga silakan berdiri. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Adik saya itu dulu sebelum menikah, dia emang menikahnya mendahului saya. Tapi saya sudah berkata pada beliau bahwa hati-hati dengan pilihanmu. Karena dari awal saya sudah melihat sudah ada yang tidak baik dengan calon suaminya. Dengan kata-kata manis, dengan janji-janji palsu dan memberikan sesuatu yang di luar nalar saya. Yang pada waktu itu zamannya mulai handphone terbaru ya. Adik saya itu setiap bulannya itu diberikan handphone. Saya sampai berpesan sama beliau, Dek, hati-hati, jangan sampai ketika seorang laki-laki memberikan sesuatu yang berlebih, nanti berimbas ketika kau sudah menikah. Saya sudah ucapkan seperti itu. Malah nanti ketika kau menikah, dia akan berbalik meminta padamu. Saya sudah berucap seperti itu. Tapi entah kenapa adik saya tidak bisa mendengar. Awalnya itu beliau itu dikenalkan oleh temannya. Nah temannya itu mengenalkan beliau dan beliau itu pertamanya aku gak suka gitu. Tapi setelah pertemuan kedua, kenapa tiba-tiba beliau jadi berbalik arah, dia yang mengejar-ngejar Pak Ustadz. Dia yang luar biasa sampai kita kasih nasihat apapun dia tidak mempan Pak Ustadz. Dan hal itu terjadi seperti itu. Dan kita nasihat apapun tidak terdengar. Singkat cerita, orang tua saya akhirnya menikahkan karena tidak mau sampai berlarut-larut. Karena hal itu tidak baik. Memang tidak lewat ta'aruf pun belum tentu baik ya Pak Ustadz ya. Jadi dari awal sebelum menikah pun sudah banyak kendala yang terjadi. Sebetulnya itu sudah peringatan, tapi adik saya tidak menyadarinya juga. Akhirnya menikah. KDRT Pak Ustadz, dia tidak bekerja, dia tidak menafkahi, dia zalim, dia kasar, berkata kasar, sering menampar, memukul, sampai suatu saat terjadi adik saya sudah tidak tahan lagi. Beliau sakit Pak Ustadz, sakit TBC, dirawat. Ketika dirawat itu yang mengurus siapa? Kami, kakak-kakaknya. Ketika kami merawat, datanglah beliau. Apa yang sudah katakan kepada beliau? Buat apa kamu kesini? Dia tidak lihat apakah istrinya sakit. Dia mencak-mencak, kamu sakit kesini. Ini rumah sakit mahal. Ini. Masya Allah. Saya ingin berkata bagaimana, tapi adik saya pasrah sekali. Nah singkat cerita lagi prosesnya berjalan, kita nasihatin pisah. Tidak salah kan Pak Ustadz, saya menawarkan itu pisah karena itu bukan yang terbaik. Suatu saat kami bantu juga untuk melakukan ke pengadilan dan ternyata di pengadilan ditolak hanya karena masih satu rumah. Nah karena satu rumah emang tidak kuat, ternyata tidak kuat karena masih satu rumah. Dan setelah itu adik saya kita beri penguatan, berjuang. Jadi yang saya ingin tanyakan, saya salah tidak kalau kami menyarankan untuk bercerai karena Tidak itu salah. tidak baik? Tidak salah. Ya. Bunda, jika kita melihat kemungkaran di depan mata kita, kelihatan, tahu, maka jawabannya rubahlah dengan tanganmu. Berarti maksudnya apa? Gerak, jalan, pisah, tinggalin. Atau yang kedua, kalau tangan gak bisa, rubahlah dengan lisanmu. Bilang, ingetin. Kalau gak bisa juga, rubahlah dengan hatimu. Maksudnya benci perbuatan buruknya. Maka bunda jangan pernah merasa bersalah ketika ngingetin adik untuk berpisah. Apalagi melihat kemungkarannya depan mata kita. Iya. Betul? Malah kalau bisa diambil adiknya, satu sama keluarga, nanti kan tadi ditolak karena masih serumah. Ya udah ambil, tinggal di rumah keluarga. Biar nanti prosesnya lebih cepat. Ayolah, hidup itu harus bahagia. Betul? Betul. Tinggalkan yang toksik. Siapkan ruang buat yang asik. Iya. Sampaikan sama adiknya, sehat lagi, bahagia lagi. Jangan cengeng dalam hidup. Harus yakin, tegar. Betul? Betul.
Kecuali salahnya sekali, ini mah berkali-kali. Betul. Kecuali salahnya sekali, Kali, ini mah berkali-kali. kesel jadinya. Ibu Dah. udah betul Bu, Dia udah betul. dibantu lagi, Iya. diupayakan Dikuatin lagi. Iya. dirangkul lagi dengan 8 bersaudara yang lain untuk Masa. bisa menguatkan adik Betul. ibu agar bisa keluar dari rumah, menyelesaikan permasalahan rumah tangganya dengan ya tadi solusi terakhir itu supaya dia bisa membangun lagi hidup yang baru ya Pak Jadi Ustadz. kita yang di sampingnya kuatin. 8 kakaknya atau 8 saudaranya Ya. masa nggak bisa Betul. meyakinkan satu ini. Ya masing-masing juga punya urusan kan. Iya. Tapi tenang aja, nggak akan pernah habis rezeki manusia selama Betul. dia hidup. Betul? Di rumah tangga adik saya itu mendapatkan suami yang sangat toksik. Jadi dia itu mengalami kekerasan dalam rumah tangga ya. Hal itu terjadi bukan hanya sama adik saya juga, tapi sama anak-anaknya juga. Sampai anak-anaknya mengalami trauma yang luar biasa. Paling parahnya sampai adik saya dirawat di rumah sakit. Sampai TBC karena menahan batin yang luar biasa. Berat badannya sampai turun sampai 35 kg. Verbal sama ini juga pakai menggunakan senjata juga pernah, dan kekerasan fisik juga pernah. Dan sampai sekarang anaknya pun jadi cenderung meniru ya. Jadi kalau meminta apapun sama ibunya harus dengan kekerasan dulu, baru dia bisa meluapkan. Setelah itu udah gitu. Jadi untuk mengingatkannya susah. Sebetulnya saya sudah berusaha agar adik saya tinggal di keluarga sama anak-anaknya, tapi karena toksiknya suami mengejar-ngejar terus, dan akhirnya adik saya belajar berpisah dengan menyewa rumah sendiri dengan anaknya, tapi sampai sekarang masih dikejar. Bunda. Iya Teteh. Menghiasi Ramadan Anda masih dalam kajian hati. Tenangkan hati. Ini ada sepucuk surat yang akan saya bacakan dari para bunda dan juga pemirsa kajian hati. Dear Ustadz Hilman. Sebelumnya perkenalkan, nama aku Cindy Patricia, aku berasal dari Sulawesi Selatan, Kabupaten Sinjai. Aku memiliki rasa kecewa atau benci terhadap ibu sendiri. Sekedar informasi, orang tuaku sudah bercerai sejak aku SMP. Sejak perceraian itu, aku dititipkan ke nenek dari ibu, dan ibu meninggalkan kami sejak beberapa hari bercerai dengan papa. Sejak ibuku pergi entah kemana, aku dan kakak memutuskan untuk merantau demi mengadu nasib karena harus mencari sesuap nasi demi aku dan adikku. Ibuku sempat mengunjungiku ketika aku sakit dan dirawat hingga 1 bulan di rumah sakit. Namun setelah sembuh, lagi-lagi ia pergi entah kemana. Aku sempat mendengar kabar bahwa ibuku berencana menikah lagi. Namun aku dan nenek yang dulu merawat tidak setuju dengan pernikahan tersebut. Pertanyaannya, Ustadz, apakah aku salah jika membenci ibuku? Dan apakah boleh melakukan pernikahan tanpa restu orang tua dan anaknya, yaitu aku? Apakah ibuku berdosa karena perlakuan kepada anak-anaknya? Terima kasih untuk Mbak Cindy. Semoga Mbak Cindy sedang menyaksikan kajian hati. Kita akan dengarkan apa nasihat dari Ustadz dari pertanyaan tadi. Bunda, khusus untuk Bunda Cindy yang ada di Sulawesi Selatan. Yang pertama, kita tidak boleh benci kepada orang tua. Sesakit apapun keadaannya, sesulit apapun rasanya, bagaimanapun tidak akan ada kita kalau tidak ada ibu kita. Betul? Maka coba belajar untuk menyiapkan ruang dalam memaafkan kesalahan orang tua kita. Di hati tidak boleh ada kebencian kepada orang tua. Kalaupun ada benci kesalahannya, jangan benci orangnya. Apalagi siapa ini? Ibu. Mungkin di akhir kehidupan nanti bisa sama-sama saling memperbaiki diri, saling memaafkan. Insya Allah
akan jauh lebih baik untuk kita hadirkan daripada membendam benci, apalagi kepada siapa? Ibu kita sendiri. Yang kedua, tadi beliau bertanya, apakah harus ada restu ketika menikah? Saya nggak tahu ya, apakah dalam hal ini menikah yang kedua karena dia punya anak mungkin ya? Iya. Jadi ini menikah yang kedua. Yang kedua, Betul, dia Pak tidak Ustadz. dapat restu dari orang tua dan anaknya gitu. Secara syarat dan rukun tidak harus punya izin Iya. atau tidak harus ada restu. Boleh silahkan. Tapi kita butuh doa untuk mengarungi rumah tangga kita. Nah, doa itu yang penting untuk kita dapatkan. Bunda udah punya anak, misalnya mohon maaf dengan yang sebelumnya mungkin gagal. Ketemu dengan yang baru sekarang, izin. Dia akan jadi ayah dari anak kita, betul nggak? Jadi bukan hanya nikahin kita, dia akan jadi ayah yang harus juga bertanggung jawab dengan anak kita. Jangan sampai kita masukin orang ke keluarga kita, tapi dia nggak mau terima keluarga kita. Karena menikah bukan hanya menyatukan dua hati, menikah itu menyatukan dua keluarga. Jadi maksud saya tetap dapatkan restunya, dapatkan doanya agar kita bisa lebih kuat menjalani rumah tangga kita. Yang ketiga, doakan yang terbaik untuk semua yang terjadi agar Allah berikan takdir yang baik untuk apapun. Jangan salah melangkah ya. Karena kemarin udah dikasih pelajaran dari kesalahan yang kemarin, jangan sampai tenggelam pada kesalahan yang sama. Kalau melihat konteks cerita yang tadi, lebih baik Mbak Cindy mungkin perbaiki hati dulu. Mulai perbaiki hubungan sama ibu dulu, sama anak juga, agar nanti pelan-pelan kondisi yang rumit ini Allah urai, Allah berikan jawaban sampai kita ketemu kesimpulan bahwa akan ada waktu yang lebih tepat dari setiap apa yang kita inginkan. Allah itu mungkin tidak memberi di waktu yang cepat, tapi pasti Allah memberi di waktu yang tepat. Itu nasihat dari saya. Wallahu a'lam bishawab.